Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan membaca dari kitab Ashrun Mujibatin lin Najati karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu taala. Kita masuk sebab yang keberapa? 5 ya. Qala hafizahullah Al-Mujibul Khamis, sebab keselamatan yang kelima. Al-firaru minal fitan, lari dari fitnah-fitnah. Fitnah itu kerusakan besar. Fitnah itu artinya apa? Kerusakan besar. Besar itu kalau menimpa dunia berarti skalanya besar, menimpa banyak orang. Kalau menimpa agama, walaupun menimpa satu orang itu sudah disebut besar. Jadi fitnah itu kerusakan, baik kerusakan dunia maupun kerusakan agama. Kalau kerusakan dunia itu skalanya besar, banyak orang mengalaminya, itu fitnah, seperti perang, bencana alam dan sebagainya, itu fitnah. Kemudian kalau menimpa agama, walaupun satu orang itu juga dianggap besar, itu fitnah juga, kerusakan besar. Fitnah itu kerusakan besar. Maka di antara sebab keselamatan seorang muslim dalam mengarungi dunia ini, kehidupan ini sampai akhirat, sampai ketemu Allah, adalah berlari dari fitnah, menjauh dari fitnah, berlari menjauh dari fitnah. Kenapa? Karena fitnah itu kerusakan. Fitnah itu merusak, dan orang kalau kena fitnah dia rusak. Kalau rusak pasti tidak selamat, baik urusan dunia apalagi agama. Qala hafizallah innal firara minal fitani, sungguhnya lari dari fitnah-fitnah, wal ibtiada anha, dan menjauh darinya, wa ighlaqal abwabi dunaha, dan menutup pintu antara dia dengannya. Manjatun, dia adalah penyelamat, dia adalah sebab keselamatan, dia adalah madonnatun najah, ya, tempat keselamatan. Lil abdi fi dunya wa yaumal qiyamah, bagi hamba di dunia maupun hari kiamat, sampai akhirat, sampai ke surga. Menjauh, berlari, bahkan lari, ya, tidak cuma jalan, berlari jauh dan menutup pintu dari fitnah. Itu resep untuk selamat dunia akhirat. Sebaliknya, berani membuka pintu, berani mendekat, apalagi berlari menuju kepada fitnah. Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi menyebutkan, kalau terjadi fitnah, maka orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maksudnya mendekat. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, ya, jadi begitu tingkatannya. Semakin jauh dari fitnah semakin baik. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan, apabila terjadi fitnah, maka pukulkan pedang-pedang kalian ke batu. Pukul ke batu. Fitnah itu diantaranya huru hara peperangan diantara kaum muslimin. Beda madhab perang, beda ormas perang, beda partai perang, padahal muslim semua atau campur sebagian. Ini adalah fitnah. Dan sekarang banyak yang begitu, walaupun mungkin gak sampai ke tingkat perang fisik, tapi perang mulut, perang tulisan, perang pemikiran. Ini banyak sesama kaum muslimin, padahal itu namanya fitnah. Sesama kaum muslimin saling menfitnah. Ini bahasa Indonesia, tapi menfitnah bahasa Indonesia apa? Menuduh tanpa bukti, itu menfitnah.
Nah, kenapa itu disebut fitnah? Karena itu bagian dari fitnah memang. Fitnah itu lebih luas dari itu. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu hanya bagian dari fitnah dan itu bukan yang terbesar. Makanya kalau dalam ayat disebutkan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Fitnah itu lebih berat, lebih keras, lebih sadis daripada pembunuhan. Apa maksudnya fitnah di situ? Bukan gunjing orang tanpa bukti, bukan. Fitnah yang dimaksud di situ adalah syirik. Jadi kesyirikan itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maka kaum musyrikin kalau nggak mau taubat. Begitu Al-Quran menyatakan. Jadi berarti fitnah itu memang kerusakan besar. Syirik walaupun menimpa satu orang itu kerusakan besar, karena bisa menyebabkan orang kekal di dalam neraka dan di dunia pun tidak bahagia. Apalagi nanti abadi selama-lamanya di dalam neraka. Ini fitnah. Itu menimpa satu, bagaimana menimpa dua, bagaimana satu kampung, bagaimana satu negara. Naudzubillah min dzalik. Kalau kesyirikan sudah mendominasi, berarti dunia itu sudah penuh dengan fitnah. Inilah zaman kita sekarang. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fitanan. Datang fitnah ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Semakin lama semakin gelap, semakin pekat, semakin tidak terlihat. Itu fitnah, menggambarkan makin lama zaman itu makin buruk. La ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu. Tidak datang satu zaman pun kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Itulah fitnah. Gara-gara fitnah. Dan itu terus akan terjadi seperti itu. Hanya pengecualian satu, nanti di akhir zaman ada Imam Mahdi baru mulai makmur kembali. Setelah itu kembali lagi fitnah. Jadi fitnah itu adalah perkara yang memang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain dari para ahli hadis, mereka punya kitab tersendiri dalam sahihnya. Kitab sahihnya ada Kitabul Fitan. Imam Muslim misalnya, Kitabul Fitan. Jadi isinya hadis-hadis seputar fitnah. Peringatan agar kita waspada dengan fitnah-fitnah yang mengancam kehidupan kita, baik agama maupun dunia. Yang jelas seberat apapun fitnah dunia tetap lebih ringan dibanding fitnah agama. Seorang yang kena musibah dunia sangat ringan dibanding dengan musibah agama. Jadi kalau orang terjatuh, kecelakaan, patah kaki, patah tangan, hilang mata misalnya, itu masih lebih ringan dibanding dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Masih jauh lebih ringan dibanding kesyirikan. Bahkan lebih ringan daripada kemaksiatan. Ini bahayanya apa? Fitnah agama. Fitnah agama itu jauh lebih bahaya. Makanya Al-Qadhi Syuraih dulu pernah mengatakan, tidaklah aku tertimpa musibah kecuali aku bersyukur karena 3 hal. Salah satunya karena musibah ini hanya menimpa duniaku, tidak menimpa agamaku. Jadi aku syukuri, alhamdulillah cuma kehilangan fisik, cuma kurang sehat, cuma hilang duit, cuma dunia. Sementara agama alhamdulillah masih ada, masih bisa bersyukur, masih bisa bersabar dan sebagainya. Jadi fitnah dunia itu sangat ringan dibanding dengan fitnah agama. Maka hati-hati dengan fitnah agama. Yang Nabi sering mewanti-wanti ya tentang bahaya fitnah, seperti dalam doa sebelum salam kita dianjurkan untuk memperbanyak doa apa? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah hidup dan mati. Itulah fitnah dunia. Fitnah dunia. Fitnah ketika hidup dan fitnah ketika menjelang kematian. Ini sangat berbahaya. Orang itu mau mati jangan dikira udah aman, belum. Dia masih digoda setan sampai kemudian akhirnya mati dalam keislaman atau kekafiran, wal iyadu billah. Wa salamatun li dinihi, dan sebagai keselamatan bagi agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, wa qad dallat ala dzalika, dan telah menunjukkan atas hal itu nususun adidah, dalil-dalil yang banyak. Minha, di antaranya ma taqaddama fi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu
Apa yang telah berlalu dari hadis Uqbah bin Amir ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Apa itu keselamatan? Maka kata Rasulullah, "Imlik alaika lisanak." Kuasai lidahmu. "Wal yasa'ka baituk." Dan hendaknya rumahmu longgar untukmu. "Wabki ala khoti'atik." Tangisi kesalahan-kesalahanmu. Itu 3 hal. Mana dari 3 ini yang berkaitan dengan lari dari fitnah? Yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? A, B, C. Yang mana? Hah? Yang mana? Yang mana? Ini ujian ini. Hah? Yang mana? Yang pertama. Ada lagi yang lain? Hah? Yang kedua. Ada lagi? Yang ketiga? Yang keempat? Enggak ada lagi, 4 enggak ada. Yang 3 ada jawab 3? Yang lain abstain ya, enggak menjawab. Karena kalau menjawab salah nanti malu. Mendingan enggak menjawab. Jadi yang sangat berkaitan dengan bab kita adalah yang masih nggak bisa dipancing. Yang kedua ya, yang kedua kirain mau menjawab, nggak menjawab juga. Yang kedua, jadi jaga lidahmu dan hendaknya rumahmu longgar bagimu. Apa yang maksudnya rumah longgar? Berarti kita suruh bikin rumah luas-luas gitu? Wah, kalau rumahnya kecil berarti nggak selamat nih. Bukan itu maksudnya ya. Maksudnya apa? Biar kita itu betah di rumah. Di zaman fitnah, maka tinggal di rumah lebih aman daripada keluar rumah. Dan kita di zaman fitnah sekarang. Ya, kita di zaman fitnah, maka perbanyak untuk tinggal di rumah dibanding keluar rumah. Kecuali untuk perkara penting. Kecuali nyari nafkah, nggak mungkin di dalam rumah, ya keluar rumah. Nyari ilmu, keluar rumah kalau nggak bisa di dalam rumah. Beramal, berjihad, ya itu harus keluar rumah. Macam-macam. Yang bisa dilakukan dari rumah maka WFH ya, work from home, kerja dari rumah. Itu zaman fitnah. Contoh zaman fitnah apa? Di masa pandemi itu fitnah. Makanya dianjurkan apa? Di rumah. Berarti anjuran di rumah sesuai hadis ini enggak? Sesuai hadis ini. Itulah zaman fitnah. Contoh, kalau kerusakan dalam merajalela, penyakit di mana-mana, pandemi, itu namanya fitnah. Banyak orang tertimpa, itu fitnah namanya. Kerusakan besar. Bahkan akhirnya apa? Enggak rusak fisik doang, enggak cuma sakit batuk kemudian mati, enggak cuma itu. Kerusakan ekonomi, kerusakan macam-macam, tatanan sosial berubah. Gara-gara apa? Fitnah. Nah, itu kalau enggak orang taat dengan hadis Nabi, malas di rumah, keluar bebas dulu tanpa aturan, enggak ada orang taat misalnya, kemungkinan Covid sampai sekarang belum selesai. Nah, ini contoh bagaimana Nabi menganjurkan untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Itu contoh saja ya, Covid, Corona, nanti akan datang lagi virus yang lain. Tenang saja ya. Kalau bukan virus yang menyerang fisik kita, virus yang menyerang agama kita itu yang jauh lebih bahaya. Dan itu sudah tersebar. Virus syirik, virus bid'ah, virus maksiat ini di mana-mana. Maka seperti itu lebih aman kita di rumah. Itu maksudnya ya. Jangan cuma takut keluar rumah, takut nanti ketularan Covid. Lebih bahaya ketularan syirik. Lebih bahaya ketularan hedonisme. Sering keluar rumah, akhirnya kebawa orang semuanya begini mencari dunia dan sebagainya. Bisa kebawa, terpengaruh. Walaupun sekarang rumah kita juga tidak seaman rumah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang fitnah sudah bisa menembus rumah kita walaupun pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, semua rapat, masih bisa masuk. Karena masuknya tidak melalui pintu, masuknya tidak pakai salam, nggak pakai ketok pintu, nyerobot gitu, nyerobot menerobos.
bisa menerobos tembok kita. Setebal apapun tembok antum ketembus itu. Karena fitnahnya melalui apa? Melalui gelombang. Melalui gelombang yang bisa lompat-lompat ke sana kemari. Luar biasa. Ini fitnah sulit sekali dihindari. Sehingga akhirnya orang sekarang mau mengamalkan hadis ini belum tentu aman juga. Wah, kamu aman ya? Kenapa? Di rumah terus. Belum tentu. Bisa jadi dia orang yang paling terfitnah ketika di rumah. Bisa jadi. Nah, inilah sulitnya kita berada di zaman yang para sahabat nggak membayangkan ada kehidupan kayak zaman kita sekarang sama sekali. Mungkin kalau ada sahabat yang hidup dengan sekarang itu tiba-tiba dimunculkan lagi sama Allah, kaget gitu. Ih, kok ada kayak gini gitu. Luar biasa. Ini zaman fitnah luar biasa. Makanya kita harus pahami ya. Islam itu sudah mengajarkan dari dulu. Ulama itu dari dulu sudah membuat kitab fitnah, bab tentang fitnah, dan banyak para ulama yang mutaakhirin juga. Syekh Mukbil punya kitab namanya Makhraj Minal Fitan, keluar dari fitnah. Ya. Dulu kita pernah daurah juga di Malang itu, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan materi tentang Kitabul Fitan yang dalam Sahih Muslim. Jadi memang ngeri sebenarnya kehidupan ini bagi orang yang paham agama. Bagi orang yang tidak ngerti agama sama sekali, aman kok, enggak apa-apa kok. Iya, kalau cuma Covid aman kita. Masalahnya ada yang lebih buruk daripada Covid. Ada yang lebih buruk daripada virus-virus yang menyerang fisik kita. Itu menyerang mental, rohani kita, menyerang karakter kita, moral kita, agama kita. Ini yang sudah banyak hilang. Akhlak Islam itu sudah banyak lenyap dari orang-orang Islam. Akhlak ketimuran hilang dari orang-orang timur. Apalagi Islam timur, akhlak adab ketimuran saja sudah hilang. Apalagi adab Islamiyah. Banyak yang belum tahu orang timur. Orang timur ini banyak yang belum tahu adab-adab Islami, masih banyak. Bagaimana mereka bisa aman dari fitnah. Ini sangat berbahaya ya. Makanya penting antum pelajari terus. Pelajari buku-buku tentang fitan itu banyak. Ya, buku-buku tentang fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman dan sebagainya, itu perlu dibaca karena kita sudah berada di masa itu. Kalau orang dulu saja, para ahli hadis zaman dulu, ulama zaman dulu, mereka mempelajari fitnah-fitnah akhir zaman yang mereka belum tentu mengalami. Nah, sementara kita mengalami. Bagaimana kita tidak bersiap? Ibarat orang perang, kita tidak bersiap. Orang sudah menyerang kita, kita diam, tinggal diam saja. Kita pasti binasa. Kita terkapar oleh fitnah. Naudzubillah min dzalik. Kita harus punya persiapan. Kita harus bersiap menghadapi fitnah itu. Kita harus tahu bahwa fitnah ini sangat berbahaya. Dari segi tahu kalau itu berbahaya aja, masih banyak orang Islam nggak tahu. Ini perlu diviralkan ilmu seperti ini ya. Kasih tahu ini zaman fitnah. Fitnah apa? Syirik, bid'ah, maksiat. 3 itulah. Syirik itu ya teman-temannya ya kufur, nifak. Syirik, kufur, nifak. Ini yang paling tinggi, fitnah paling tinggi. Karena itu menyebabkan kekal di neraka itu 3 itu. Dan kufur ada 2, ada kufur asli sama kufur riddah. Asli itu dari lahir kafir, anaknya orang kafir, kafir sampai mati kafir. Itu kufur asli. Kalau kufur riddah, dia pernah Islam, mungkin lahir kafir, tapi maksudnya anak orang kafir, kemudian masuk Islam, kemudian kafir lagi. Ini riddah, namanya murtad bahasanya. Orang-orangnya disebut murtad. Perbuatannya riddah. Dan ini banyak sekali. Dan riddah ini ada 2. Ada riddah yang sengaja dan ada riddah yang enggak disengaja, artinya enggak diketahui oleh pelakunya. Riddah yang sengaja ya dia sadar, saya ganti agama gitu. Bahkan datang ke capil minta ganti agamanya. Tadi Islam ganti apa? Itu sadar. Dan yang tidak sadar banyak sekali. KTP-nya masih tertulis agama Islam, tapi orangnya menurut Allah sudah bukan Islam. Itu riddah yang tanpa disadari manusia, dan itu banyak sekali. Di antaranya kesyirikan. Itu hanya di antaranya, dan yang lainnya banyak sekali. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan sebab-sebab kemurtadan itu sampai banyak sekali ya. Ulama Hanafiyah bahkan sampai 300-an sebab-sebab murtad itu. Dan itu rata-rata nggak diketahui kaum muslimin.
Bagaimana mereka bisa aman dari itu? Ini bukan sekedar nakut-nakuti kemudian bikin pesimis, tidak. Ini justru membuat kita ingin tahu gitu. Harusnya kita bersegera untuk belajar gitu. Masih banyak ilmu yang berbahaya yang kita belum tahu. Ilmu bahaya ini paling penting dibanding ilmu kebaikan ya. Ilmu itu ada ilmu bahaya, ada ilmu kebaikan. Ilmu bahaya ini lebih penting daripada ilmu kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah bin Yaman ini diantara sahabat yang paling tahu tentang fitnah. Hadis-hadis fitnah banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah sama Hudzaifah bin Yaman. Makanya Hudzaifah pernah bertanya, ya Rasulullah, kana nas yas'aluna 'anil khairi. Kebanyakan manusia bertanya tentang kebaikan. Ya, kebanyakan manusia, para sahabat bertanya tentang apa? Kebaikan, apa amal terbaik, gimana waktu terbaik, gimana sedekah terbaik dan sebagainya. Mereka tanya kebaikan. Wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak ngomong ke Rasulullah, dia cerita dulu. Karena nas dulu manusia kebanyakan bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani syarri, dan aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir tertimpa keburukan. Dan ini kecerdasan Hudzaifah bin Yaman, luar biasa cerdasnya. Dan itu hadisnya panjang. Dan bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Dan itu manfaatnya untuk kita semua. Karena kejadian itu terjadi pada kita, bukan terjadi pada para sahabat. Tapi sudah ditanyakan oleh seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini pentingnya kita mengetahui tentang fitnah-fitnah akhir zaman itu. Panjang ya, masalah fitnah ini panjang, hadisnya banyak. Sebagian penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, akan tetapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Dia cuma belajar baik, ternyata di dalamnya ada kecampur keburukan, nggak tahu, terjerumus pasti. Ini bahayanya orang yang tidak tahu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi mengetahui muharramat, perkara-perkara haram dari yang paling tinggi tadi 3, itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim pun. Ini masuk kategori apa? Ilmu yang fardu ain, wajib ain. Setiap muslim harus tahu apa yang dilarang oleh Allah. Setiap muslim harus tahu. Kalau apa yang disunahkan nggak harus tahu semuanya, cuma sunnah. Kamu kok nggak sholat duha? Ya nggak masalah, nggak dosa. Nggak harus setiap orang itu sholat duha, nggak. Tapi kalau menghindari yang haram, semua harus menghindari. Tapi banyak orang Islam yang belum tahu. Salah siapa? Salah semua. Mungkin orang yang tahu tidak memberitahu, dan orang yang nggak tahu juga nggak mau tahu. Itulah terjadinya kebodohan di mana-mana, kejahilan merata di mana-mana. Orang merasa lebih butuh ilmu tentang bagaimana mengarungi kehidupan dunia ini agar sukses dunia tanpa mikir akhirat. Ini mayoritas manusia seperti itu. Coba lihat TV, coba lihat koran, coba lihat radio, coba lihat semua informasi yang tersebar di angkasa ini semua. Rata-rata seputar dunia. Bahkan mereka nggak rela dengan dunia yang ada, mau dunia yang lain lagi, tapi bukan akhirat. Mereka nggak percaya dengan akhirat. Mayoritas manusia seperti itu. Makanya kalau orang Islam begitu juga, kasihan. Ini sudah beriman katanya, tapi ternyata tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sadari kembali bahwa hidup ini cuma singkat. Harus sadar, ini singkat sekali hidup ini. Sejatinya kita tuh cuma mau lompat. Ini batu loncatan kita di dunia. Kita akan loncat ke negeri lain yang abadi selama-lamanya. Di sanalah penentuan siapa sebenarnya kita. Apakah pemenang atau pecundang? Naudzubillah min dzalik. Jadi pelajaran tentang fitnah ini panjang sebenarnya ya. Ini hanya sekedar pengantar bahwa orang kalau mau selamat harus lari dari fitnah. Tapi kita nggak akan bisa lari kalau kita nggak pelajari. Tadi contoh perkara yang paling besar, fitnah paling besar itu 3 tadi. Level berikutnya bid'ah. Kenapa bid'ah nomor 2? Ini nomor 1 ada 3.
Nomor duanya bid'ah. Kenapa bid'ah nomor dua? Karena bid'ah ini jauh lebih bahaya daripada maksiat. Satu. Yang kedua, karena bid'ah itu terbagi dua. Sebagian bid'ah itu mukaffirah dan sebagian bid'ah ghairu mukaffirah. Mukaffirah artinya apa? Menyebabkan kekafiran. Berarti teman-temannya kufur tadi. Kalau dia tadinya Islam berarti riddah, kufur yang riddah tadi. Kalau dia nggak tahu berarti nggak sengaja tadi. Murtad tanpa sengaja gara-gara bid'ah. Adakah? Banyak. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang mengikuti ajaran Syiah. Banyak yang mereka nggak tahu. Nggak tahu kalau itu sesat. Ngertinya mereka mau masuk surga itu. Padahal mereka benar-benar ajarannya menyimpang luar biasa dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat jauh. Coba tanya orang Iran sana. Pernah ketemu orang Iran nggak? Tanya, kenapa kamu meyakini agama begitu? Mereka punya argumen-argumen yang bukan ilmiah. Ya alasan-alasan logika-logika perasaan-perasaan mereka. Kasihan ini orang seperti ini. Dia nggak sadar kalau dalam kekufuran itu. Rata-rata mereka nggak sadar kalau mereka dalam kekufuran. Dan itu semua manusia rata-rata begitu. Tidak ada yang sadar. Orang yang melakukan bid'ah kemudian sadar, iya saya salah. Hampir nggak ada. Orang yang melakukan bid'ah nggak ada yang tobat kecuali sedikit sekali. Sangat amat sedikit orang tobat dari bid'ah. Tobat dari bid'ah itu sangat jarang. Makanya yang gampang tobat dari bid'ah itu orang awam yang belum begitu menggeluti bid'ah, itu insya Allah mudah untuk kembali. Tapi yang kelabakan itu para tokoh-tokoh bid'ah itu. Mereka nggak suka ada orang-orang yang tobat dari kebid'ahan. Dan itu banyak sekali ya. Bid'ahan itu merajalela di mana-mana. Rasul sudah mengatakan bid'ah itu menyebabkan umat terpecah belah sampai 73 golongan. Dan kata 70, sebagian ulama mengatakan itu hanya angka yang menunjukkan banyak. Rasul kalau bilang banyak pasti 70. Orang Arab juga biasa begitu. Di Quran juga begitu. Walaupun kamu mohonkan ampun untuk dia 70 kali, Allah nggak akan ampuni. 70 kali maksudnya sebanyak apapun gitu. Artinya Islam Sempala ini banyak sekali sebenarnya. Dan ternyata betul. Antum hitung saja berapa aliran sempalan. Pasti lebih dari 700. Nah cuma 70. Banyak sekali. Nah itu semuanya fitnah. Itu semuanya fitnah. Dan mereka dalam fitnah yang sangat bahaya. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Coba aliran bid'ah mana yang enggak merasa benar? Semua merasa benar. Semua merasa benar. Jangan sampai yang orang mengatakan, yang liberal misalnya, janganlah ngaku benar sendiri. Kalian itu sesat gara-gara mengaku benar sendiri. Kamu juga mengatakan begitu merasa benar apa merasa salah? Ya merasa benar dengan kata itu. Itu juga ngaku benar namanya. Enggak ada orang mengaku salah. Orang mengaku salah itu biasanya orang yang bermaksiat. Itu ngaku salah bisa. Dan orang maksiat ngaku benar juga banyak. Itu udah maksiat campur bid'ah itu. Campur syubhat. Kemudian yang level ketiga setelah bid'ah maksiat. Dan maksiat ada dua, kabair sama sogoir. Dosa-dosa besar sama dosa kecil. Tadi mau saya mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan kitab Al-Kabair ya, itu sampai 500-an. Dosa besar itu 500-an. Jadi banyak sekali. Ini kita rata-rata nggak tahu. Rata-rata nggak tahu. Kalau Ad-Dhahabi menyebut dosa besar sekitar 70-an. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga sekitar 70-an, 60-an, sekitar itulah. Ya, jadi banyak sebenarnya yang kita belum pelajari. Itu semuanya fitnah ya. Fitnah agama, dan fitnah agama lebih besar daripada fitnah dunia. Kemudian fitnah agama secara garis besar ulama membagi dua. Fitnah agama itu ada dua. Apa itu? Syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat jamak dari subhat, syahwat jamak dari sahwat. Sahwah. Jadi syahwah inilah yang disebut maksiat nanti. Kalau syubhat itulah pemikiran bid'ah sama syirik. Itu rata-rata pemikiran. Kekufuran, kesyirikan sama bid'ah itu lebih dominan syubhatnya daripada syahwatnya. Tapi kadang bercampur. Kadang bercampur. Itulah dua fitnah terbesar. Makanya kita harus mengantisipasi dua hal itu. Gimana caranya?
Cara yang paling efektif untuk selamat dari fitnah syahwat adalah dengan sabar. Makanya orang yang bisa sukses, yang bebas dari kerugian adalah orang yang sabar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata ulama, ini sabar ini inti dari inti. Jadi ini intinya ini intinya ini intinya ini. Ini kalau cuma pakai telinga nggak tahu ya. Jadi amal soleh itu intinya iman, dan dakwah itu intinya amal soleh, dan sabar itu intinya dakwah. Makanya sabar itu inti dari intinya iman. Orang nggak punya iman kalau nggak punya sabar. Ini berat sekali. Makanya orang kalau nggak sabar kalah dengan syahwatnya. Kalau tidak sabar dia dikendalikan oleh syahwatnya. Hidupnya nuruti kemauan selera hati, atau sebenarnya bukan hati, syahwat itu nafsu. Selera nafsunya. Hatinya dikendalikan oleh nafsunya. Hatinya ditunggangi oleh nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu kebanyakan manusia hari ini rata-rata begitu. Buktinya apa? Mereka lebih mengejar dunia daripada akhirat. Ciri-ciri nafsu suka dunia. Ciri-ciri hati yang sehat, akal yang sehat, mencintai akhirat. Coba bandingkan mana lebih banyak, orang cinta dunia atau cinta akhirat. Kita akan tahu orang lebih banyak cinta dunia. Berarti apa? Lebih banyak dikuasai nafsu. Dan rata-rata yang kita perjuangkan setiap hari, yang kita cari setiap hari, itu adalah kepentingan dunia semua rata-rata. Hanya sekelumit dari kepentingan akhirat, itu pun nggak selamat dari campuran dunia. Betapa banyak orang sedekah pengen kaya. Betapa banyak orang pergi haji ingin dipanggil Pak Haji. Betapa banyak orang yang dermawan ingin dipanggil sebagai dermawan. Betapa banyak orang yang berpuasa ingin sehat. Betapa banyak orang yang tahajud ingin naik pangkat. Betapa banyak orang yang membaca Quran biar disebut qori, macam-macam. Itu semuanya campur dunia, dan itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya orang nggak ngerti fitnah. Bahayanya orang tidak tahu bahaya dari fitnah. Itu fitnah syubhat dan syahwat campur. Kalau syubhat, cara mengantisipasinya gimana? Syubhat itu cara melawannya dengan yakin. Yakin itu dengan ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu nggak bakal yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa menghadapi syubhat. Makanya dengan sabar dan yakin orang akan menjadi pemimpin dalam iman, pemimpin orang-orang bertakwa. Allah katakan tentang Bani Israel, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel para imam ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat kami yakin. Sabar dan yakin itu jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang bertakwa, seperti Ibrahim alaihissalam. Karena ummatan, beliau adalah umat, pemimpin, artinya umat itu imam. Kenapa imam? Teladan. Kenapa jadi teladan? Karena sukses. Karena apa? Kekuatan sabar dan yakinnya nomor satu. Maka begitu juga siapa di antara kita yang paling kuat sabarnya, paling kuat yakinnya, ilmunya, insya Allah paling selamat dari fitnah. Itulah orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Faqaluhu wal yasa'ka baituk, maka perkataan Nabi, maka hendaknya longgar bagimu rumahmu, maknanya adalah seseorang itu bersemangat untuk menetapi rumahnya, terlebih lagi ketika tashra'ibul fitan, ketika merayap fitnah-fitnah. Ketika fitnah itu merasuk melalui sela-sela seperti masuknya air ke dalam spon gitu. Menyerap gitu. Ketika fitnah itu menyerap ke dalam hati manusia. Wa yakunu ba'idan an istishrafiha, sehingga dia jauh dari menengok fitnah, jangan sampai lihat fitnah. Baik itu syubhat maupun syahwat. Jangan baca-baca buku sesat. Jangan lihat-lihat ceramah sesat. Jangan dengar-dengar omongan sesat. Itu diantara cara menghindari fitnah. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama kibar zaman dulu. Muhammad bin Sirin pernah diajak berdebat oleh ahli bid'ah. Diajak dialog, enggak langsung debat, enggak. Kata ahli bid'ah, coba dengerin satu ayat saja dariku. Kata Ibnu Sirin, enggak, walaupun setengah ayat. Muridnya heran, kenapa enggak mau dengar, kenapa enggak mau dialog gitu.
Aku khawatir kalau dia baca Quran nanti dia tahrif, kemudian yaqo fi qalbi syai', masuk ke dalam hatiku sesuatu. Itu syubhat. Sekelas Ibnu Sirin, sekelas ulama hebat zaman dulu, tabi'in, masih dekat muridnya sahabat, itu saja takut mendengarkan apa? Ayat yang dibaca oleh ahli bid'ah. Kenapa kita begitu gampang hari ini? Akses untuk mendengar ceramah bid'ah mudah sekali hari ini. Naudzubillah min dzalik. Makanya itulah kenapa hati kita tidak secemerlang para sahabat dulu. Hati kita kotor, banyak subuhat. Jadi jangan merasa kita ini suci, terlalu banyak kotoran dalam hati kita. Subhat dari ahli bid'ah ada, subhat dari orang orientalis ada, dari kapitalis ada, dari komunis ada, macam-macam. Semua ajaran sesat itu masuk ke dalam hati kita, banyak. Dan itu nggak kita sadari, terutama sekularis banyak masuk ke dalam hati. Hedonis masuk ke dalam hati kita rata-rata. Karena kita sistemnya udah begitu. Kita dulu belajar seperti itu. Sekolah kita begitu. Makanya yang selamat tinggal sekelumit orang di antara orang-orang yang Allah selamatkan. Kemudian liyakuna ba'idan an istishrafiha, agar jauh dari mengintai fitnah-fitnah itu, fa inna fil buyuti, maka di dalam rumah-rumah, amnata, al-amnah, keamanan, wassalama, keselamatan bagi seorang dari fitnah-fitnah. Fa idza kharaja min baitihi, kalau dia keluar dari rumahnya, wa ta'arrada laha, kemudian dia berani menghadapi fitnah atau berpapasan dengan fitnah, faqad arrada nafsahu lil halakah, berarti dia memaparkan dirinya kepada kebinasaan, terpapar Covid. Nah, itu sederhana masih. Ini terpapar fitnah. Luar biasa. Walihada syuri'a lil muslim, oleh karena itu disyariatkan bagi muslim an yukthira minal ta'awud, untuk memperbanyak berlindung dari fitnah-fitnah. Seperti sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau kepada sahabatnya, ta'awadu billahi minal fitan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha wa ma baton, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini lebih bahaya karena langsung masuk ke dalam hati. Wa qad istajadda fi hadzal zaman, dan sudah menjadi diperbaharui lagi di zaman sekarang, ajhizatun, jadi haditsatun, perangkat-perangkat modern, qad tujadu ma'al mar'i fi baitihi, yang didapati bersama seorang di dalam rumahnya. Ini masalahnya. Sudah tutup pintu tadi, fitnah masih bisa masuk. Wa tudkhilu alaihi anwa'an minal fitan, kemudian memasukkan ke dalam rumahnya berbagai macam fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Fi babi syahawati wa babi syubuhat, dalam pintu syahwat maupun pintu syubuhat, semua ada dalam genggamannya. Wa qad tawarrata katsirun minan nasi warotot adhimah, jadi sudah menimpa kebanyakan manusia, ya, bencana-bencana yang sangat besar, min khilalit tasahul, dari segi bermudah-mudah, fi istimali hadil ajhiza, dalam menggunakan perangkat-perangkat itu, ya, gadgetnya, waddukhul li adadin minal mawaqi, kemudian masuk ke dalam berbagai situs-situs, wal baromij, dan aplikasi-aplikasi al-fasidah yang merusak. Ini banyak sekali, ya, para pemuda kita hampir sangat jarang yang selamat dari yang namanya pornografi. Wal'iyadzubillah. Walihada an-najat fan-najatu al-mu'allaqah, oleh karena itu keselamatan itu tergantung dengan apa? Menetapi rumah, fil hadis sabik, seperti hadis yang tadi, muqayyadatun, tapi masih ada ikatan, bil bu'di an istikhdamil ajhiza al-haditha, menjauhi dari perangkat-perangkat modern. Jadi enggak pakai gadget, itu aman. Tinggal di puncak gunung, bercocok tanam, angon kambing, dah, nggak usah pakai HP, itu aman dari fitnah. Nanti Dajjal datang nggak tahu, pokoknya aman dah. Jadi itu resepnya untuk bisa selamat di akhir zaman. Bima yajlibul fitan, ya, jadi alat-alat yang bisa mendatangkan fitnah-fitnah kepada manusia, wa yudayyi'u alaihi akhlaqahu, sehingga merusak akhlaknya, kemudian dunianya dan akhiratnya. Dan kerugian ketika itu sangat besar. Fasa'adah, maka kebahagiaan dan keselamatan adalah dengan menjauhi fitnah-fitnah dan selamat dari keburukannya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'id laman junnibal fitan, sungguhnya orang bahagia itu benar-benar orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Siapa yang mepet-mepet fitnah, yang dekat-dekat fitnah, hati-hati. Yang bertetangga dengan fitnah, hati-hati. Yang berani mengakses fitnah, hati-hati. Itu bukan orang bahagia. Maka kenapa sering orang mengeluh, kenapa sengsara, kenapa susah, kenapa gundah, kenapa sedih, kenapa galau?
itu karena fitnah merasuk ke dalam hati tanpa sadar. Makanya sekarang kita kasih tahu ya, ketahuilah semua itu gara-gara fitnah. Kalau mau bahagia, jauhi fitnah. Orang bahagia kata Rasul adalah yang dijauhkan dari fitnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi